Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Fajriana, NPM 1901011131. Di sini saya akan menjelaskan materi dalam pelajaran Ulumul Quran mengenai asbab al-nuzul. Baiklah, pembahasan yang akan saya paparkan dalam kesempatan kali ini yang pertama yaitu mengenai pengertian asbab al-nuzul, cara-cara mengetahui asbab al-nuzul, macam-macam asbab al-nuzul, ungkapan-ungkapan asbab al-nuzul, urgensi dan kegunaan asbab al-nuzul. Baiklah, materi yang pertama yaitu pengertian asbab al-nuzul. Artikulasi asbab al-nuzul adalah salah satu jenis idafah dari kata asbab dan nuzul. Secara etimologi, asbab al-nuzul adalah tujuan atau untuk suatu peristiwa. Meskipun semua kejadian di balik peristiwa tersebut dapat disebut asbab al-nuzul, namun dalam pemanfaatannya, artikulasi asbab al-nuzul secara eksplisit digunakan untuk mengungkapkan penyebab di balik turunnya Al-Quran. Misalnya, asbab al-warud secara eksplisit digunakan untuk alasan hadis. Nah, menurut Subih Sholih, asbab an-nuzul adalah sesuatu yang menjadi alasan turunnya satu atau beberapa bait Al-Quran yang dalam beberapa kasus mengisyaratkan suatu kesempatan sebagai reaksi terhadapnya atau klarifikasi hukum ketika kesempatan tersebut terjadi. Kemudian, menurut Az-Zarqani, asbab an-nuzul adalah suatu hal yang unik atau sesuatu yang terjadi dan diidentikan dengan maksudnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai klarifikasi yang sah ketika peristiwa itu terjadi. Selanjutnya, menurut Mana Al-Qatan, asbab al-nuzul adalah saat-saat yang mendorong dibukanya Al-Quran, seperti saat peristiwa itu terjadi, baik sebagai kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Kemudian kita akan membahas cara-cara mengetahui asbab al-nuzul. Asbab al-nuzul dikenal melalui serangkaian pengalaman yang condong kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, tidak semua rangkaian pengalaman yang condong ke arahnya bisa dipertahankan. Seperangkat pengalaman yang dapat dipegang adalah sekumpulan pengalaman yang memenuhi kondisi tertentu, seperti yang diketahui oleh peneliti hadis. Secara khusus, latar belakang histori dari asbab al-nuzul adalah latar belakang histori dari individu yang bersangkutan dan siapa yang menghadapi kejadian yang dia gambarkan, khususnya pada saat pengungkapan itu terungkap. Kemudian kita akan membahas macam-macam asbab al-nuzul. Yang pertama, ta'adud al-asbab wa al-nazil wahid, yaitu beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya suatu ayat atau wahyu. Terkadang, wahyu yang turun untuk menanggapi beberapa peristiwa atau sebab, misalnya turunnya surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ta'adud an-nazil wa al-asbab wahid, yaitu suatu sebab yang melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contohnya, Quran Surat Ad-Dukhan ayat 10, 15, dan 16. Selanjutnya kita akan bahas ungkapan-ungkapan asbab al-nuzul. Artikulasi yang digunakan sekutu untuk menunjukkan penurunan Al-Quran umumnya tidak setara. Artikulasi ini secara ekstensif dikumpulkan menjadi dua kelas khusus diantaranya yaitu sharih atau jelas. Artikulasi autentik sharih yang tak salah lagi menunjukkan asbab al-nuzul dengan tanda memanfaatkan lafaz. Yang kedua, mutamilah atau masih mungkin atau meragukan. Ungkapan mutamilah merupakan artikulasi dalam merangkai pengalaman
yang belum dikukuhkan asbab an-nuzul, karena sebenarnya masih ada pertanyaan. Urgensi asbab an-nuzul antara lain, yang pertama penegasan bahwa Al-Quran benar-benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, penegasan bahwa Allah benar-benar memberikan perhatian kepada Rasulullah SAW dalam menjalankan misi risalahnya. Yang ketiga, penegasan bahwa Allah selalu bersama para hambanya dengan menghilangkan duka cita mereka. Yang keempat, sarana memahami ayat secara tepat. Yang kelima, mengatasi keraguan ayat yang juga mengandung pengertian umum, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam Al-Quran, mengidentifikasikan pelaku yang menyebabkan turunnya Al-Quran, memudahkan untuk menghafal dan memahami ayat serta untuk memantapkan wahyu di hati orang yang mendengarnya, mengetahui makna serta rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran. Seseorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum dan dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan. Selanjutnya kita akan membahas penggunaan asbab al-nuzul, membantu dalam memahami pesan ayat-ayat Al-Quran sekaligus cara efektif dalam mengatasi kesulitan untuk menangkap maksudnya atau tarik daif iskoh Al-Quran. Mengatasi keraguan dalam ayat yang diduga mengandung pengertian lebih, memberikan petunjuk tentang adanya ayat-ayat tertentu yang memiliki kekhususan hukum tertentu, sebagaimana pemahaman yang dikemukakan oleh kalangan yang mengedepankan bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang bersifat khusus, membantu dalam mengidentifikasikan pelaku yang menyebutkan turunnya ayat dan menghindari kesalahan dalam menentukan pelaku tersebut, seperti dalam kasus Marwan yang menunjuk Abdul Al-Rahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu selaku orang yang menyebabkan turunnya ayat ke-17 surat Al-Ahqaf, membantu dalam memudahkan penghafalan dan peresapan kandungan makna ayat ke dalam hati orang yang memperhatikannya, memudahkan dalam mengidentifikasi gejala-gejala moral dan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat Arab pada masa turunnya Al-Quran atau Ash al-Tanzil, dan bagaimana sikap dan cara Al-Quran dalam mentransformasikan gejala tersebut sehingga sejalan dengan pandangan dunia dan petunjuknya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dalam penjelasan saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.